Ya. Oke, buat Fatty, di sesi general part 2 ada pertanyaan lanjutan atau tanggapan apa nih? Terkait part Mungkin 1 atau pertanyaan, pertanyaan lain? uh, nah, mungkin pertanyaan lain nih Pak. Boleh. Kalau untuk jenjang karir, kita sebenarnya butuh nggak sih untuk mengikuti kayak training atau kursus-kursus seperti itu? Nah, kita kan tahu kalau kursus itu kan mahal ya sekarang ya, kayak 5 juta ke atas gitu. Tapi kita perlu nggak sih sebenarnya kalau untuk meniti jenjang karir untuk sebagai apa ya, maksudnya untuk sebagai senior gitu di suatu perusahaan, apakah itu dibutuhkan atau kita cukup untuk bekerja dengan baik saja gitu di sebuah perusahaan itu sehingga kita bisa naik pangkat mungkin seperti itu. Oke, kita ngomongin dulu ya. Naiknya jabatan artinya naiknya tanggung jawab, ya kan? Naiknya tanggung jawab pasti di baliknya itu ada resiko, ya. Resiko bagusnya ya kamu bisa menjalankan jabatan barumu dengan baik, resiko jeleknya ya timmu acak-acakan gara-gara kamunya belum becus gitu. Nah, naiknya kepercayaan gitu ya. Naiknya jabatan itu akan setara dengan naiknya kepercayaan biasanya gitu. Walaupun jabatan bawah bukannya nggak dipercaya, bukan. Tapi tetap gitu ya. Dengan adanya kenaikan, pasti kan ada rasa trust yang berlebih, yang lebih gitu. Ya kan, bahwa nih loh kamu sudah membuktikan di level ini dengan baik, akhirnya level up kayak gitu ya. Gitu. Nah, pada saat level up ini ada naiknya tanggung jawab. Naiknya tanggung jawab itu pasti membutuhkan naiknya pengalaman dan pengetahuan. Oke, naiknya pengalaman dan pengetahuan. Nah, pengalaman dan pengetahuan itu sifatnya ada dua. Ada yang berasal dari internal, ada yang berasal dari eksternal. Internal itu dari mana? Tadi yang kamu sebut di akhir. Jadi pengalaman atau pengetahuan itu berasal dari internal, itu adalah berasal dari rutinitas yang kamu lakukan sebelumnya. Yang kamu sebut sebagai kita cukup bekerja dengan baik saja, gitu. Tapi ada ya, kenaikan pengetahuan dan pengalaman ini yang berasal dari eksternal, yaitu pengalaman-pengalaman hidup yang lain yang menghasilkan pengetahuan dan pengalaman yang bisa dikombinasikan dengan yang sudah ada di kantor ini. Akhirnya kamu punya suatu paket yang lebih lengkap. Lalu pertanyaannya adalah, apakah ikut training itu wajib biar kita bisa naik jabatan? Jawabanku, itu mungkin benar, tapi kalimat tepatnya itu adalah yang wajib itu menaikkan skill gitu. Oke. Jadi itu benar, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena menaikkan skill itu tidak harus berasal dari suatu pelatihan yang mahal, walaupun boleh gitu. Karena di luar sana banyak sekali orang yang sudah upgrade gitu, upgrade jabatan tadi dengan cara mengupgrade diri dengan cara yang mudah, murah gitu. Jadi saranku apa? Satu, pahami dulu bahwa kebutuhan kenaikan pengetahuan dan pengalaman itu memang penting. Kalau kamu memang ngejar karir tadi, pengen ngelamar ke jabatan yang lebih tinggi. Nomor dua, bekerja dengan baik saja tidak cukup. Karena nanti di sini kamu akan menjadi seorang eksekutor yang handal. Naik jabatan itu biasanya akan lebih ke menonjolkan kemampuan leadershipmu gitu. Jadi porsi leadershipmu tuh akan makin nonjol dengan ke atas tadi. Makin ke atas makin nonjol kemampuan leadershipmu. Kegiatan-kegiatan teknis di lapangan mungkin akan sedikit dikurangi atau nggak banyak gitu. Ya, lebih banyak ngomongin soal konsep, konsep manajerial kayak begitu. Nah, karena kenaikan skill itu perlu, maka kita harus punya ide untuk menaikkan kemampuan tadi. Apa yang harus dilakukan? Coba, masing-masing orang tuh gini, masing-masing orang itu punya kelonggaran dan keterbatasan tertentu. Ada orang yang pengen upgrade, tapi keterbatasannya di waktu, di usia, di biaya, di tenaga, di ini. Nah, kita harus ngukur. Karena nggak semua orang punya privilege menaikkan skill dengan cara mengeluarkan biaya lebih. Jadi ukur, gitu. Misalkan kalau mau ngukur semuanya gini, dengan cara yang gratisan. Ada nggak gratisan-gratisan yang belum aku optimalkan? Kursusnya Microsoft, kursusnya Google, kursus-kursus gratis dari macam-macam. Kursus-kursus suatu kampus-kampus secara gratis itu. Banyak kalau kamu mau akses.
Udah dilakukan belum? Mampu nggak ngelakuin itu? Gitu. Yang gratisan dulu udah dioptimalkan belum? Walaupun tadi ya, tetap kalau jam langsung ke yang berbayar juga boleh, tapi harus ngukur, gitu. Semua itu dilakukan dengan dasar bahwa saya ada kebutuhan, bukan kewajiban. Saya ada kebutuhan menaikkan skill, gitu. Maka diukur sesuai dengan kemampuan kamu tadi, gitu. Nah, nanti skill yang ditingkatkan itu tadi ada dua. Ada skill generalis, ada skill spesialis. Skill generalis itu intinya kamu meningkatkan suatu kemampuan, tapi nggak peduli bidangmu nanti kerjaannya apa aja. Tapi nanti kamu itu akan membutuhkan skill itu. Misalkan, kemampuan komunikasi, bahasa asing misalkan. Kamu mau kerja jadi A, B, C, D, E, kalau fluent bahasa Inggris, fluent bahasa Mandarin, bagus. Ya nggak sih? Gitu. Semua profesi membutuhkan itu. Gitu. Kemampuan komunikasi dan bahasa. Atau yang selanjutnya adalah kemampuan administrasi, pengolahan data, data analisis. Anak SMP bisa pakai Excel, anak SMA bisa pakai Excel. Tapi kamu pakai Excel-nya advance banget. Kamu nggak butuh mouse, kamu jago shortcut, cuma pakai keyboard doang, cepet. Kemampuan mengetikmu di atas rata-rata, 90-100 kata per menit. Udah begini-begini, nulis suaranya cuma gitu. Bukan yang ini backspace man. Oh ini sini. Udah banyak hilang gitu-gitu. Udah nggak begitu-begitu lagi. Ini hal-hal yang simpel-simpel ini. Jadi kemampuan-kemampuan mengupgrade kemampuan yang sifatnya generalis. Mau kerjaan apapun itu dibutuhkan. Atau yang dua, spesialis. Kenapa spesialis? Tadi di sesi pertama, kamu udah ngelis nih profesi yang kamu inginkan. Nah, di profesi itu kan ibaratnya membutuhkan kemampuan ini. Jadi skill kunci. Nah, mungkin kamu akan ngambil suatu pembelajaran tadi, meningkatkan skill tadi hanya untuk hal yang spesial di situ. Ibarat yang kamu udah punya ditebelin gitu loh. Gitu. Ya. Nah, biasanya kalau meningkatkan kemampuan yang sifatnya generalis itu lebih murah daripada meningkatkan kemampuan yang spesialis. Gitu. Yang kamu sebut ada biaya tadi, coba kamu pikirin deh. Gitu. Kemampuan yang spesialis itu kadang butuh pelatihan khusus, modul khusus, tutor mentor khusus. Makanya berbayar, ada sertifikasinya, sertifikatnya. Tapi bukan berarti yang generalis nggak ada. Yang tipe generalis gitu ya ada. Tapi bayangkan generalis kayak gitu tuh yang gratisan malah lebih banyak. Gitu. Ya, coba dibayangkan. Yang keluarin sertifikat-sertifikat BNSP itu. Ya spesialis gitu misalkan. Karena dia tadi butuh yang khusus, akhirnya berbayar. Tapi balik lagi. Gitu. Berbayar boleh, nggak boleh, diukur yang spesialis atau generalis yang pengen kamu naikkan sesuai dengan kemampuan. Tapi paham ya konsepnya di situ ya. Bukan masalah kursus itu wajib atau enggak, menaikkan skill yang wajib. Kalau kursus boleh tapi nggak harus gitu. Sebenarnya jawabannya sebenarnya cuma satu kalimat tadi. Kursus boleh tapi nggak harus. Intinya jawabannya sependek itu. Gitu ya. Oke. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lain boleh. Um, Kalau misalnya nih Pak, kita kan uh, misalnya kita sudah kursus ya, berarti kan kayak kursus itu kan ya penting nggak penting ya berarti intinya ya. Bisa jadi penting, bisa jadi enggak gitu kan. Nah, Ya tergantung tujuannya ya. selanjutnya itu Hmm. kalau kita magang nih, apakah bisa diganti? Misalnya kita kita ingin uh, ingin ke profesi yang kita dalami nih, tapi kita belum ada basic tuh di situ. Nah, kita butuh magang, tapi posisi kita bukan fresh grade atau di semester akhir gitu. Nah, itu kita bisa dapetin posisi magang itu kira-kira di mana dan kita job portal apa gitu. Mungkin yang bisa kita apa informasi yang bisa kita dapatkan itu. Oke, aku jelasin satu-satu. Magang itu ada magang dan sejenisnya ya, magang PKL dan lain-lain itu. Magang itu ada yang sifatnya magang di tengah pendidikan, ada magang yang setelah pendidikan gitu. Magang selama pendidikan ya namanya tadi macam-macam ya, magang, PKL, internship, itulah sejenis-jenisnya itu. Dan itu biasanya memang harus ada batas minimumnya tertentu. Misalkan kayak minimum harus ada di semester sekian, kadang ada yang udah mencapai sekian SKS
gitu. Ada yang magangnya sifatnya memang diwajibkan oleh kampus, ada yang sifatnya pilihan, terserah orangnya, kayak begitu. Nah, tapi ada nggak magang untuk orang-orang yang setelah lulus? Ya ada. Banyak nggak? Banyak, gitu. Kamu tinggal carinya di mana? Banyak, di LinkedIn banyak, di job portal juga banyak, gitu. Carinya gimana? Carinya gini. Misalkan di menu job di LinkedIn itu. Jadi ini tuh main filtering, filtering. Misalkan di LinkedIn. Di LinkedIn itu kan ada menu job. Klik aja menu job. Akhirnya kan menu job keluar. Setelah itu di kolom pencarian, setelah kamu buka jobnya itu ya, ketik aja intern gitu. Nanti akan muncul kesempatan-kesempatan intern, marketing intern gitu, sales intern gitu, operational intern gitu-gitu. Jadi menggunakan kata kunci atau tidak masuk ke menu job dulu. Di LinkedIn itu di search bar di atas itu langsung search aja. Kata kuncinya tadi ya, magang, intern, internship, apprenticeship misalkan gitu. Gitu-gitu. Banyak itu. Atau katanya yang sifatnya dua kata. Dibutuhkan magang, dibutuhkan PKL gitu. Mainan kata kunci aja. Di job portal juga sama dan itu cukup banyak. Kalau di bulan-bulan awal gini ya, kemarin kayak Desember Januari itu kan magang merdeka tuh ya, yang di websitenya magang apa Mendikbud itu ya, itu yang magang merdeka itu juga ada. Tapi kan itu kan memang kebanyakan buat anak-anak kuliah gitu kan. Nah, ini sekarang yang udah lulus cari di job portal aja sama di LinkedIn itu. Kadang website-website perusahaan ada, tapi kan kamu harus buka satu-satu. Kalau mau buka website satu-satu tuh buka website perusahaan-perusahaan yang gede-gede dulu. Biasanya mereka akan membuka lowongan pekerjaan yang langsung banyak gitu loh, dibuka ini kayak begitu. Nah, magang ini merupakan salah satu alternatif selain tadi ya, pendidikan non formal kamu kursus atau ikut bootcamp tadi, pada saat kamu ingin career switch. Jadi mungkin tadi kamu udah menyinggung sedikit itu career switch ya. Sebelumnya backgroundmu apa, pengalaman kerjamu apa, terus mungkin ada career gap, setelah itu kamu pengen berkarir tapi di bidang yang lain. Nah, itu kan harus secara tertulis yang di part satu aku udah bilang secara tertulis harus nongol di situ alasannya gitu. Jadi kalau nanti kamu dapet job itu gara-gara ada tiga hal. Setiap orang yang dapet job sih sebenarnya. Setiap orang dapet job itu pasti dia memenuhi tiga kriteria ini. Satu ada keinginan. Kamu ada keinginan untuk ke situ. Yang kedua ada kesempatan. Ada lokernya. Yang ketiga ada kemampuan. Nah, di atas kertas ini kamu harus menunjukkan apa? Oh, ini anak pengen loh gitu. Gitu. Intentionnya itu bener-bener serius, bukan asal klik untung-untungan dipanggil gitu, bukan nebar jaring gitu. Jadi dia pengen kelihatan di sini. Yang kedua, dia punya kemampuan tertulis dengan baik gitu. Nah, kalau ada career switch tadi, kamu nggak bisa switch kalau nggak punya skill pendukungnya. Skill pendukung itu alasan. Loh, dia kan pengalamannya ini ya, pengalaman kerjanya ini, pendidikannya ini. Kenapa dia pengen gini? Nggak cuma sekedar pengen aja gitu. Tapi harus ada pendukung. Nah, pendukungnya tadi bener ada yang belajar dari sisi pendidikan non formal, kursus, bootcamp tadi ya yang kayak begitu. Pelatihan-pelatihan itu. Yang kedua dari ikut magang dulu gitu. Transisinya lewat magang bisa nggak? Bisa gitu. Magang itu bisa gitu. Apalagi tadi masih under 30 itu magang masih bisa tuh. Cukup banyak gitu. Yang ketiga itu dari apa? Belajar otodidak gitu. Belajar otodidak yang nanti mungkin bisa kamu masukkan di menu CV. Ya memang bagian ini tuh bukan bagian yang selalu ada karena ini opsional di menu CV-mu gitu. Tapi nggak apa-apa kalau ada career gap itu kamu masukkan itu. Jadi di experience itu ada pengalaman kerja, terus ada yang judulnya di situ kayak personal activity. Kamu kasih keterangan gitu. Periodenya kapan sampai kapan gitu. Di dalamnya kamu sampaikan. Biasanya kalau kayak gini tuh bagi teman-teman yang biasanya kalau cewek itu yang mutusin resign gara-gara punya anak gitu loh. Kan itu kan lama tuh biasanya. Nah, itu di situ di CV-nya kalau zaman sekarang ada tulisannya itu. Jadi ada namanya personal activity periode kapan gitu. Di situ kamu bilang dijelaskan misalkan saya ada career gap sekian lama karena harus ngurusin babysitter tetap gitu. Tapi di saat career gap itu saya melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama ini, dua ini, tiga ini, empat ini gitu. Ada periodenya. Nanti aku jelasin secara detail nggak apa-apa itu. Gitu. Nah, itu yang bisa dimasukkan. Gitu sih. Jadi cukup simple ya. Jadi orang yang udah nggak kuliah tetap bisa dapat magang karena tersedia banyak. Kuncinya kata kunci. Mungkin ada pertanyaan lagi boleh?
minum juga boleh. Gitu. Eh, Kalau untuk meningkatkan kayak misalnya kita kan punya arah untuk bekerja sebagai seorang customer success specialist. Nah, untuk meningkatkan skill komunikasi kita itu, kita bisa meningkatkannya gimana sih? Kayak misalnya Bapak nih sekarang, Bapak kan benar-benar fasih ya untuk ngomong gitu, nggak tersendat, nggak ae gitu. Nah, itu gimana sih cara meningkatkan skill komunikasi yang baik gitu? Nah, oke. Terima kasih gitu. Jadi BTW ya, aku sendiri juga bingung kenapa aku ngomongnya jadi kayak sekarang karena pada saat terakhir kemarin aku balik ke kampus terus ngisi seminar dan lain-lain, ketemu sama orang-orang lama gitu. Banyak yang bilang bahwa wow, kemampuan komunikasinya berubah ya gitu. Padahal aku sendiri nggak sadar. Nah, artinya adalah satu-satunya cara meningkatkan kemampuan komunikasi adalah berkomunikasi. Nggak ada cara lain gitu. Nih, aku kasih tahu ya, ada hal yang hanya dapat kamu kuasai dan jelas nggak suaraku? Putus-putus nggak? Suaraku apakah jelas di sana? Jadi aku ulang, gara-gara ada sinyal error. Jadi cara terbaik untuk belajar komunikasi adalah dengan cara berkomunikasi, gitu. Teorinya ini sebenarnya dari dulu sih, aku cukup sering ngomong begini. Jadi akan ada hal yang hanya dapat kamu kuasai dengan cara mempraktekannya, gitu. Jadi ada hal-hal yang itu bisa kamu kuasai. Ingat ya, kuasai, bukan sekedar bisa, tapi menguasai, gitu. Dengan cara mempraktekannya. Salah satunya adalah berkomunikasi, gitu. Kamu nggak bisa dengan cara membaca, kemudian nonton seminar sana-sini, nonton konten-konten video di sana-sini, tapi kamu nggak ngomong, gitu. Itu nanti kamu jadi ya cuma sekedar tahu aja, paham aja, tapi bukan bisa, apalagi menguasai. Harus dari praktek, gitu. Nah, di sini saranku apa yang harus kamu lakukan? Banyak-banyaklah ngomong, gitu. Kalau kamu sadari nih, aku bikin sesi kayak gini sama kamu, satu persatu sama teman-teman. Itu aku tiap hari berarti belajar ngomong, gitu. Dan orang yang aku temui gini, kan kita nggak pakai skrip ya. Aku nggak tahu kamu bakal nanya apa kan, gitu. Nah, itu akan melatih spontanitas kita. Nah, lama-kelamaan, kemampuan komunikasi itu akan terbentuk. Ditambah, apalagi kamu punya hobi membaca, gitu. Jadi saranku, apa yang harus dilakukan? Ini tips ya. Satu, yakini kalau kamu tuh harus banyak praktek. Oke. Yang kedua, banyak baca, gitu. Banyak baca. Tiga, luasin network, gitu. Tiga ini aja dulu, nggak usah yang kompleks-kompleks, nggak usah yang teori komunikasi yang terlalu detail, nggak usah ngomongin a filler gitu nanti aja, gitu. Satu, banyak praktek. Banyak praktek tuh apa? Coba banyak praktek ngomong, tapi dengan orang-orang yang tidak sejenis, gitu. Ibaratnya, kamu tiap hari berinteraksi dengan kucing. Nanti kamu akan jago tuh ngurusin kucing. Tapi begitu tiba-tiba ada ayam, kamu bingung. Tapi kalau kamu hari ini ngurusin tiap hari tuh beragam gitu, kayak teman-teman penjaga kebun binatang gitu. Ngurusin macan, ngurusin hewan ini, ngurusin ini. Jadi nanti ngurusin hewan apapun udah tutup mata gitu. Nah, kamu juga sama. Kamu kalau berkomunikasi misalkan nih, fresh graduate misalkan. Kamu sering berkomunikasi, iya, tapi sama teman sejurusan. Begitu kamu kumpul-kumpul dengan teman jurusan lain, kadang mereka ngomongin apa kamu nggak bisa masuk. Nah, pernah ngerasain gitu? Gitu. Itu akhirnya aku punya kesadaran itu. Aku mikir kayaknya aku jago ngomong ya, tapi kalau ketemu sama teman lain kok nggak nyambung ya. Kadang roaming kayak mereka ngomongin apa gitu. Karena tadi kita berkomunikasi itu kalau bisa praktek dengan orang yang beda-beda. Beda-beda tuh macam-macam. Satu, beda kalangan. Dua, beda gender. Tiga, beda usia. Empat, beda personal belief, agama gitu-gitu dan lain-lain. Beda pekerjaan, beda background macam-macam gitu. Nanti pasti akan lebih terasa daripada tiap hari ketemu sama orang itu aja, ngomong sama itu aja gitu. Bahkan pada saat interview kerja pun kita kan dipaksa berkomunikasi dengan orang yang kita nggak biasa ngomong sama dia kan.
Tapi bayangin kalau kita udah sering ngobrol sama orang yang bahkan kita nggak kenal. Begitu interview itu kayak, ini mah sama kayak ngomong sama orang yang nggak aku kenal pada biasanya, kayak biasanya gitu. Yang kedua pada saat interview, kita kan nggak pernah ya ngomong-ngomong atau ngasih pertanyaan ke orang di kehidupan sehari-hari tentang pertanyaan-pertanyaan interview gitu. Misalkan kita lagi nongkrong sama teman gitu kan, apa kelebihan dan kekurangan kamu kira-kira untuk pekerjaanmu, kan nggak ada pertanyaan itu ya sama teman tongkrongan kan. Sama, tes interview itu kalau mau uji gitu, tes interview itu dia akan memaksa kita ngomong sama orang yang nggak biasa ngomong dengannya. Kedua, ngobrolin hal-hal yang kita nggak biasa ngobrolin itu di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, itu cuma bisa dilawan dengan ya tadi, kamu terbiasa untuk ngomong dengan orang yang nggak biasa kamu temuin sehari-hari. Kedua, ngomongin hal-hal yang random gitu. Ini baru dari sisi latihan ngomongnya ya. Latihan ngomongnya itu jangan dengan orang yang seragam. Yang nomor dua tadi adalah membaca. Membaca juga sama. Kamu hobi baca, tapi yang kamu baca itu terus, ya udah jago gitu. Bahkan kalau misalkan kamu hobi baca buku, bukunya buku komunikasi, ya oke. Tapi kan ibaratnya, kenapa nggak baca koran gitu? Interview tuh kadang suka gitu. Kamu suka baca nggak? Iya. Suka baca koran nggak? Iya. Apa koran yang kamu baca beberapa hari terakhir ini? Ada fenomena apa yang kamu baca? Sebutin deh 3 gitu. Ntar di uji gitu beneran nggak tahu tuh. Berarti bohong kan, dia pura-pura hobi baca koran gitu. Ada berita apa nasional? Ada berita apa internasional? Apa yang lagi hot sekarang gitu. Kamu biasa baca lintas sektor gitu. Nanti nambah wawasan iya. Yang kedua itu jadi materi kalau kebetulan temen tongkronganmu tuh lagi ngomongin apa, di sana ngomongin apa, aku bisa nimbrung gitu loh, gitu. Jangan misalkan kamu orang jurusan apa misalkan. Kamu orang jurusan ekonomi, ngomongin ekonomi lagi. Ketemu sama teman ngomongin ekonomi, sana ngomongin ekonomi. Kamu orang ilmu politik, ketemu sama teman ngomongin politik, sama itu politik gitu. Muntahlah dia gitu. Bosen lah gitu. Dikit-dikit ngomongnya politik gitu. Jadi kamu harus punya wawasan yang luas. Jadi membacanya itu yang beda-beda gitu. Nah, ini balik lagi. Nanti di interview, aku akan selalu ngubungin di interview ya gitu. Di interview itu kan kita nggak tahu tuh orangnya itu siapa, mau pertanyaannya apa gitu. Nah, banyak sekali pertanyaan interview yang kamu akan tertolong pada saat hobi baca gitu. Karena hobi baca ini tuh kadang untuk beberapa posisi, khususnya yang levelnya bukan staff ya, itu wawasanmu tuh akan membantu kamu merangkai katanya. Fenomena global, fenomena regional, fenomena lebih spesifik lagi gitu. Pertimbangan-pertimbangan itu untuk berpikir secara analitis gitu. Itu akan membantu juga gitu. Terbiasa untuk mikir ke arah sana. Terus yang apa lagi? Banyak juga pertanyaan interview yang sifatnya itu meminta kamu untuk membayangkan. Biasanya kamu sebut BEI, Behavioral Event Interview. Coba bayangkan saat kamu lagi gini, atau ceritakan, pernah nggak kamu ngalamin ini? Belum? Oh, oke, sekarang coba bayangkan. Apa yang akan kamu lakukan kalau terjadi begini, begini, begini? Interview HRD perusahaan-perusahaan gede banyak gitu. Yang ibaratnya, kalau kamu udah alami, ya tinggal jawab pakai metode STAR. Kalau kamu belum alami, gimana cara kamu membayangkannya? Pasti kan harus ada wawasan dong, nggak bisa asal nebak. Wawasan itu dari mana? Dari koran, dari buku bacaan. Akhirnya kamu tahu gitu, terstruktur. Oh, kalau ada begini tuh aku harus ngomongin ini, ada ini. Itu akan sangat membantu kebiasaan membaca koran. Apalagi tadi kalau kamu hobi baca koran, tapi koran bahasa Indonesia, terus kamu baca korannya tuh lantang, itu akan ngilangin logat gitu. Paham ya? Kayak gitu. Logat itu dia bisa hilang. Bukan hilang sih. Feti, kamu orang, kalau dari suku kamu suku apa, Feti? Ya, Kalau dari suku kamu orang mana? saya Hmm. orang mana? Dari suku apa? Ini kalau aku Saya Jawa suku nih. Jawa. Nah, Jawa ya, gitu. Nah, sekarang ini aku praktekin kayak gini, Feti. Aku ngomong kayak begini, ini aku menggunakan bahasa Indonesia yang biasa, gitu. Jadi aku Ya, berusaha menggunakan bahasa Indonesia. Jadi gini, bahasa dan logat itu bisa digabung, tapi bahasa dan logat itu bisa dipisah, gitu. Kalau kamu punya kesadarannya, caranya gimana baca koran tadi? Salah satunya, itu trikku. Ini aku bocorin satu trik, gitu. Jadi kamu paham kan ya, kalau aku ngomong bahasa Indonesia begini, oke? Tapi kan kamu juga di sini kan kamu juga tahu, di sini kamu kan juga tahu logat-logat Jawa, kamu tahu kan berarti? Kayak gitu. Nah, coba dengarkan kalau sekarang aku ngomong bahasa Indonesia begini, sama aku coba
menggunakan logat bahasa lain aku tempelin, misalkan logat Jawa. Bentar, tunggu bentar. 1, 2, 3. Jadi kalau sekarang aku pakai bahasa Indonesia gini, kau paham nggak? Aku ngomong bahasa Indonesia. Jadi aku berusaha menggunakan logat bahasa Jawa, tapi bahasanya bahasa Indonesia. Kedengeran nggak? Paham nggak? Tetap paham kan? Gitu. Paham. Tapi bayangkan kamu kerja jadi customer service, jadi teller, terus kamu ngomongnya logatnya begini. Apalagi nanti kamu ditempatkan di call center, di kota-kota besar. Terus kamu ngomong bahasa Indonesia ada logat Jawanya gini. Aneh nggak? Aneh. Aneh. Gitu. Gitu. Jadi logat itu, orang punya logat, itu tidak untuk dihilangkan atau ngerasa malu kayak gitu. Kayak begini nih aku bisa ngeluarin logat, ini logat bahasa Jawa. Kalau aku ngomong bahasa Jawa logatnya begini. Tapi ini kan aku bahasanya Indonesia, logatnya logat Jawa. Padahal yang benar itu Ya. bahasanya bahasa apa, logatnya ya logat itu. Kalau aku pakai bahasa Jawa ya logatnya logat Jawa. Kalau aku pakai bahasa Indonesia, logatnya logat Indonesia gitu. Nah, dengan kamu membaca koran secara lantang kayak gitu, logat yang kayak begini, nanti kamu akan bisa punya konsentrasi untuk merubahnya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari nanti otomatis berubah. Logat itu bisa ditempelkan dengan bahasa yang sesuai gitu. Jadi ini aku udah rubah lagi. Jadi kayak nggak yang ini loh. Jadi nggak yang kayak dibikin-bikin gitu loh ngomongnya gitu. Gitu. Kan nggak lucu Ya. misalkan nanti kamu jadi customer service gitu. Selamat datang Ibu, terima kasih. Selamat datang Ibu, boleh saya minta nomor antreannya misal kamu di CS gitu kan gitu. Baik Ibu, terima kasih dengan saya Fetty, ada yang bisa dibantu gitu. Baik Ibu, terima kasih ini sudah selesai prosesnya, ada yang bisa dibantu. Baik, terima kasih sudah datang. Nah, apalagi kamu ngomong apalagi kayak gitu kan gitu. Itu kan balik lagi gitu. Gitu. Iya. Dan pokoknya semua pekerjaan yang sifatnya itu jadi frontliner, resepsionis, CS, teller, atau telemarketing kayak gitu. Kamu harus bisa menempatkan bahasa pada logatnya. Gimana caranya ngelatihnya? Tadi dengan baca koran secara lantang. Pada saat kamu terbiasa ngebaca koran tapi disuarakan, lama-lama tuh kamu akan punya kesadaran untuk melepas logat-logat yang nggak penting. Misalnya kalau orang bahasa Jawa itu biasanya tuh dia akan tebel di B, C, G, D gitu. Jadi kayak gitu. Ya, daerah tertentu gitu. Ini bahasa Jawa yang Jawa Tengah. Kalau Jawa yang rada ngapak beda lagi, yang Jawa Timuran juga beda lagi gitu. Jadi logat dan bahasa harus bisa tempelkan cara dengan cara baca koran gitu. Ingat ya, tadi kan ada 3 poin tuh. Yang pertama, berkomunikasi dengan orang yang beda-beda, beda-beda background gitu. Yang kedua, membaca dengan membaca Bisa. macam-macam, termasuk baca-baca koran kayak tadi, biar punya 2 kesadaran gitu. Yang ketiga Ya. tadi networking, kamu punya network gitu. Networking ini buat apa sih? Networking ini dia itu untuk optimasi kedua ini. Kalau kamu nggak, Oke. nih kayak gini ya, logikanya gini. Kalau networkmu nggak nambah yang beragam ya. Kalau networkmu nggak nambah, maka kamu terpaksa akan ngomong dengan orang itu aja. Berarti nanti ngomongnya topik itu aja, paham nggak? Ya. Ya kan? Gitu. Tadi kan nomor 1 tuh adalah orang ngomong, yang kedua adalah membaca biar Baca. bisa ngomong. Kalau ini ngomong sama orang yang beda, ngomong orang beda, membaca topik beda, network orang beda. Network ini biar apa? Network ini Nambah dibikin wawasan. beda, ya network ini diperluas dengan orang-orang yang berbeda biar kamu nanti ketemu orang beda, ngomongin hal yang beda kayak gitu kan. Nah, sekarang nanti kan ibaratnya kamu akan capek sendiri kalau gini, networking ini nggak kamu lakukan. Jadi kamu udah berusaha ngomong sama orang yang beda. Kamu udah berusaha ngebaca buku-buku dengan topik yang beda-beda. Tapi kamu nggak networking. Nanti seolah-olah kayak, ngapain ya aku belajar soal ini itu kalau di lingkunganku nggak pernah bahas topik itu, paham nggak? Ya. Gitu. Ngapain aku nggak komunikasi dengan, maksudnya berusaha komunikasi dengan orang yang beda kalau aku akhirnya ketemunya di sehari-hari kak di kantor ketemunya itu lagi di rumah itu lagi dibahas itu lagi gitu. Ya itu tadi, makanya kunci dari ketiganya ini orang yang beda, topik yang beda, 2 hal ini bisa divariasikan lewat networking yang beda gitu. Nah ini komplit banget ya, serius. Ini terakhir aku bahas ini tahun 2022. Jadi di tahun 2023 di YouTube ya khususnya ya. Di selama setahun Ya. 2023 aku nggak pernah bahas ini loh, gitu. Ini bener-bener komplit ya, kayak aku mempraktekkan cara ngilangin logat terus ketiga hal ini gitu. Ya bisa kalau nggak ada yang tanya aku juga nggak ngejelasin ini gitu. Dan ini pertanyaanmu bagus banget gitu. Jadi coba dipraktekkan, lihat di circlemu sekarang, networkmu sekarang, gitu.
Jadi jangan gini ya, jangan terpengaruh dengan bias. Biasnya tuh gini, temanku banyak kok, misalkan kamu udah ngerasa gini, temanku banyak kok, tapi kok aku nggak jago ngomong, gitu. Temanku banyak kok, tapi kok aku nggak biasa ngomong. Ya ibaratnya ya circle-mu ya orangnya itu aja sih, ini ya orangnya sejenis gitu loh, paham nggak sih, gitu. Kayak Hmm. ibaratnya kamu ngeluhnya, kok aku nggak kebiasa berinteraksi dengan hewan-hewan lain ya. Ya kamu tiap hari urusannya sama ayam misalkan gitu. Kamu di rumah ada 100 ayam, nambah jadi 1000 ayam, jadi 1 juta ayam. Jumlahnya nambah tapi jenisnya tetap ayam. Ya udah. Nanti kamu ngurusin hewan yang lain juga nggak jago. Karena kamu udah dedicated di situ. Di ngurusin ayam itu nanti kamu jago, di luar enggak. Nah, masalah di dunia kerja tuh kayak gitu. Kan nggak seragam ya di dunia kerja gitu. Komunikasinya, interaksinya, tugas-tugasnya, targetnya gitu-gitu kan. Makanya belajarnya jangan seragam. Nanti biar wawasannya luas gitu. Oke, paham? Mungkin ada satu pertanyaan lagi yang sifatnya general. Kalau ada, semangat sekali ya. Eh, Mungkin udah cukup sih Pak untuk Oh, udah pertanyaan, cukup. tapi Hah? ya Apa tuh? eh, apa ya? Tadi sih ada terlintas di bayangan sih, cuman Waduh, malam-malam ada lupa. lintasan bayangan ya. Ya udah, gini nanti kalau keiket aja di chat aja, oke? Oh, siap, siap. Kalau ingat Baik. lewat chat aja. Kalau sekarang mungkin kita masuk ke sesi bedah CV sama LinkedIn aja ya, sesi detail, Siap, siap, siap. oke? Oke. Oke. Oke.